sudah kita bicarakan ada siklus Carnot. Ya, sekarang kita akan bicara masalah siklus daya gas. Jadi ini masih berkaitan dengan hukum termodinamika pertama, hukum termodinamika kedua. Jadi nanti diperhatikan ada proses-proses yang harus diulang. Jadi mohon saya minta kalian belajar lagi masalah proses. Proses itu ada macam-macam, ada 5. Proses tekanan konstan, proses volume konstan, proses tekanan dan volume konstan, proses PV pangkat K konstan, PV pangkat N konstan. Jadi ada namanya, kalau tekanan konstan namanya isobar, kalau volume konstan isovolumetrik, kalau temperatur konstan namanya isotermal, kalau PV pangkat K namanya adiabatis, PV pangkat N namanya politropis. Nah, kita akan belajar masalah itu nanti, diperhatikan. Jadi pada siklus itu kemarin sudah jelaskan bahwa siklus itu adalah proses yang macam-macam, proses mungkin ada kalau foto atau bensin ya, itu langkah pertama namanya isap, langkah kedua namanya kompresi, langkah ketiga namanya pembakaran, kemudian ekspansi dan buang. Ya. Jadi perhatikan, saya akan menjelaskan ini. Ini makanan orang sini. Jadi kalau nggak ngerti malu kita ya. Saya akan menjelaskan masalah siklus pada Otto dan Bessel dulu. Nanti ini saya jelaskan. Coba saya tutup dulu ini. Kamu kepinginnya apa? Video dulu atau teori dulu? Kamu tahu nggak cara kerja motor bakar? Video dulu aja. Dulu. Kenapa? Video dulu. Ya, saya perlihatkan videonya dulu aja ya. Kemudian ada. Motor bakar. Tapi ini kok udah sering kita peragakan apa cara kerja motor bensin, cara kerja motor diesel, mobil. Nanti kamu cari sendiri ya cara kerja motor bensin atau Otto ya, Otto sama siklus diesel. Coba nanti di lagi. Saya maunya itu, Pak. Ini belum bisa. Coba perhatikan, saya akan menjelaskan ini.
Jadi ini juga menyangkut siklus yang nanti kita jelaskan auto atau besar. Perhatikan. Jadi kalau saya kasih nama, bentar ya Pak, jadi. Ambil aku foto berbagi ya teman. Iya, akhirnya foto anjing. Anu, foto dino ya lah. Kelihatan, Pak. Kak, saya ngemut. Bapak. Bisa stop video. Coba Mas. Mas Arifin tak stop video. Coba aku bikin Mas, coba tak mulai. Coba yo Kak. Coba aku bisa stop video. Coba saya akan menjelaskan siklus. Ini ada diagram PV. Jadi ada gambar ini, coba perhatikan. Ini ada gambar yang hitam nih, garis hitam sama garis yang merah. Saya akan menjelaskan yang hitam dulu. Coba perhatikan, dan nanti nggak keliru. Ini titik 1, ini 2, ini 3, ini 4. Coba perhatikan 1, 2. Jadi pada motor bensin itu atau diesel atau apa itu saya akan menjelaskan auto dulu. Kita mulai dari isap. Jadi ini langkah isap itu dari sini, volume sini, TMA namanya. Jadi piston itu bergerak turun ke bawah sampai TMP di sini. Ini namanya TMP. Volume maksimum itu TMP. Volume minimum itu TMA. Ya. Kita bayangkan ada silinder, ada piston. Itu aja. Sebenarnya kalau video gampang-gampang. Cuma videonya masih susah. Jadi langkah isap itu dimulai dari TMA menuju TMP. Jadi piston bergerak dari sini. Turun. Katup isap terbuka. Kalau motor bensin berarti yang diisap adalah campuran udara dan bahan bakar. Setelah diisap, dikompresi. Katup isap tertutup, katup buang juga tertutup, dikompresi. 1-2 namanya, proses 1-2. Ini gambar diagram PV-nya ini. 1-2 ini. Kemarin udah dipelajari. Yang hitam ini coba perhatikan, hitam ini ya. 1-2 itu adalah langkah kompresi tadi. Menjelang titik mati atas, tekanan naik, temperatur naik, busi dinyalakan. Nah, terjadi namanya pembakaran. Ini pembakaran ini. 2-3 ini pembakaran. Ya. Nah. Kemudian setelah pembakaran, ini langkah 3 yaitu 3-4, namanya ekspansi. Piston bergerak dari TMA menuju TMP. Jadi TMA menjadi TMP. Ini yang kita sebut langkah usaha. Kalau di sini ekspansi, piston bergerak turun, jadi mengembang. Volumenya mengembang. 3-4 itu usaha atau ekspansi. Kemudian 4-1 itu katup buang mulai terbuka. Bahan bakar atau sisa pembakaran itu dibuang melalui katup buang. Jadi 4-1. Coba perhatikan, saya ulang. 1-2 kompresi. Ini berlaku rumus nanti adalah apa namanya? Adiabatis. 2-3 pada volume konstan. Coba perhatikan ini. Nah ini. 3-4 adalah adiabatis, ekspansi nih, ekspansi.
ekspansi itu kebalikan dari kompresi. Ya. 34 itu ekspansi, 41 buang. Ini berlaku rumus V konstan, volume konstan. Jadi berlaku pada volume konstan. Nah, itu. Ini garis yang hitam. Coba perhatikan yang merah. Jadi gini, pada siklus ini dianggap ada siklus aktual, ada siklus ideal. Ideal itu yang terjadi sebenarnya. Ini, yang merah ini, yang terjadi sebenarnya ini. Jadi pada motor bensin itu siklus ideal itu yang terjadi adalah ini, yang merah ini. Kemudian untuk menganalisa pada termodinamika didekati dengan cara yang kita pelajari, yang tadi 1-2 kompresi, 2-3 volume konstan, 3-4 adiabatis, 4-1-2. Jadi sekarang udah paham bahwa siklus yang terjadi sebenarnya adalah yang merah ini. Nah, diagram PV-nya. Tapi kalau kita menghitung atau menganalisa yang merah ini susah. Nah, susah dengan cara apa supaya bisa, yaitu didekati dengan cara proses tadi. 1-2 kemarin kita pelajari adiabatis, 2-3 volume konstan, 3-4 adiabatis, 4-1 volume konstan. Jadi ingat bahwa yang merah ini adalah siklus yang sebenarnya. Kemudian yang hitam ini pendekatan kita supaya dapat dianalisa. Nah, itu ya. Itu ceritanya. Ini. Ideal dilakukan dengan mengasumsikan semua gesekan pada siklus dianggap tidak ada. Seluruh ekspansi dan kompresi terjadi pada keadaan ekuasi equilibrium. Kita penghubung isoterulosi dan baik sehingga tercapai. Jadi pendekatan tadi adalah untuk supaya kita dapat melakukan perhitungan. Ya. Jadi kalau kita nggak melakukan pendekatan ini nggak bisa dianalisa. Ya. Itu siklus yang terjadi ideal dan aktual. Nah, sekarang saya akan menjelaskan masalah motor bakar. Motor bakar itu ada silinder, ada piston, ada pembakaran di dalam ruangan. Kemarin kita pelajari itu termasuk siklus tertutup. Itu siklus tertutup. Ini. Jadi saya akan menjelaskan ini. Ini konstruksi piston dan silinder pada motor bakar. Ya. Tadi saya jelaskan TDC, top dead center, itu adalah titik mati atas. Jadi pada saat piston berada di titik mati atas, itu namanya top dead center. Apabila piston bergerak turun sampai sini, ini BDC, nah, ini singkatan dari bottom dead center. Jadi ini top dead center itu TMA, ini BDC adalah TMP, titik mati. Ada namanya katup, intake, katup besar, exhaust pipe, katup buang. Ini diameter silinder, ini langkah. Jadi yang kita sebut langkah piston adalah ini, dari TMA menuju TMP. Jadi ini, kita coba lihat gambar ini. Displacement volume, yaitu ruangan yang paling besar, yaitu apabila piston berada di titik mati bawah. Itu volumenya besar sekali. Jadi pada saat piston berada di titik mati bawah, volume silinder besar. Kemudian kalau kompresi, itu volume silinder mengecil. Jadi pada langkah kompresi ini, akhir kompresi, ini ruangan yang terjadi ini, yang tadinya besar segini, ini sekarang ini, namanya clearance volume atau volume clearance ya, volume clearance, yaitu apabila piston berada pada titik mati. Kalau nggak ngerti takon lo ya, tanya lo. Saya akan menjelaskan ini sampai kamu ngerti. Karena kalau ini nggak paham susah nanti. Ya, saya minta kamu
paham. Kalau nggak ngerti tanya. Nah, sekarang saya akan meneruskan. Atau ada pertanyaan? Nggak usah malu-malu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Mas Arifin, Kalau knocking itu gimana, Pak ya? knocking. pre-ignition. Itu nanti ya sebenarnya. Itu bukan masalah termodinamika itu. Knocking itu pembakaran sebelum waktunya. Knocking. Jadi Apa? nanti saya jelaskan ini ya. Pada saat pembakaran itu piston kan bergerak naik ke atas. Apa? Jadi dimulai dari langkah kompresi, Ngejim. menjelang akhir kompresi itu tekanan dan temperatur naik. Sehingga kalau ada knocking berarti pembakaran itu sebelum waktunya sudah terbakar. Misalkan kita nyetel platinanya terlalu maju, atau ruang silinder ini volume kompresinya itu perbandingannya besar sehingga sebelum waktunya sudah terbakar dengan sendirinya. Nah itu knocking itu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Jadi knocking itu biasanya mungkin kamu pernah dengar itu Penggunaan BBM. silinder headnya di scrap supaya volumenya kecil sehingga perbandingan kompresinya besar, maunya itu tapi ternyata enggak, tambah baik tambah jelek, atau mungkin memang penyetelan pembakarannya dipercepat. Saya menjelaskan kalau ini agak ada yang nggak ngerti nggak gambar ini maunya apa gitu, ngerti nggak? Mudah-mudahan ngerti ya. Nah, ini saya akan menjelaskan terminologi pada alat ini, alat device reciprocating. Jadi reciprocating itu alat motor bakar tadi, ada piston, ada silinder, gerakan pistonnya maju mundur, itu namanya reciprocating. MEP yaitu mean effective pressure, tekanan rata-rata. Jadi pada silinder itu ada tekanan rata-rata. Rasio volume kompresi yaitu perbandingan kompresi yaitu V maksimum dibagi V minimum. Coba perhatikan tadi. V maksimum tadi apabila piston bergerak di mati bawah, ini maksimum. Dibagi V minimum yang ini. Klasifikasi reciprocating engine. Jadi ini klasifikasi untuk motor bakar. Ada dua macam. Spark ignition engine, pembakaran campuran darah terbakar diinisiasi oleh spark. Ini auto biasanya. Jadi ada busi, itu auto. Jadi bahan bakar pada air kompresi, tekanan dan temperatur naik. Kemudian pada saat itu busi dinyalakan. Sehingga terjadi namanya pembakaran. Itu siklus auto. Ini adalah contoh siklus diesel, compression injection engine, campuran udara dan bahan bakar terbakar sendiri akibat adanya kompresi. Jadi pada diesel itu udara yang dikompresi. Jadi kalau diesel itu yang dihisap adalah udara murni, bukan tadi kalau auto itu campuran bahan bakar dan udara. Tapi kalau diesel udara murni yang dihisap, sehingga yang dikompresi adalah udara murni. Nah ini udara kalau dikompresi tekanan dan temperaturnya akan naik. Dengan tekanan dan naik, maka kalau saat itu diinjeksikan solar, maka solar tadi akan terbakar. Itu prinsipnya diesel sama auto. Cuma awal start itu biasanya dibantu dengan busi atau pemantik lah ya. Jadi kalau sudah jalan, ini busi ini nggak jalan, nggak gerak. Semacam busi tapi lain. Ada pertanyaan? Cukup jelas Pak, belum ada. Saya khawatir kamu nggak paham karena ini orang mesin harus paham. Saya akan jelaskan ini tadi.
siklus aktual. Ini cara kerja motor yang tadi saya jelaskan. Coba perhatikan. Intake, yaitu piston bergerak dari titik DC atau dead center atau titik mati atas ke titik mati bawah. Ini anak panahnya. Yaitu terjadi pada tekanan atmosfer. Jadi udara yang dihisap itu di bawah tekanan 1 atmosfer. Nah, ini. Berada di sini intake-nya atau bisa tertutup. Jadi intake, ya. Intake ini coba perhatikan ini gambarnya. Bergerak turun ini. Jadi piston bergerak turun, bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Kemudian dilanjutkan dengan langkah kompresi. Langkah kompresi ini. Ya. Piston bergerak dan naik dari top ini BDC, bottom dead center, menuju TMA. Ini. Nah, ini ya, kompresi ya Pak. Ini dari TMB menuju TMA. Nah, ini menjelang akhir kompresi di sini itu busi dinyalakan. Jadi kalau yang utuh, jadi bisa adalah campuran udara dan bakar. Sehingga kalau ada busi nyala maka terbakar. Ini sampai ke sini itu adalah terjadi yang kita sebut pembakaran. Nah, jadi pembakaran berlangsung di sini dianggap tadi terjadi pada volume konstan. Ini awal pembakaran, ini akhir pembakaran. Kemudian karena pembakaran terjadi namanya dorongan, pembakaran tadi menimbulkan ledakan yang mendorong piston bergerak turun, namanya langkah ekspansi. Jadi bergerak turun sampai TMB. Nah, ini. Menjelang TMB, katup buang terbuka, sehingga bahan bakar atau sisa pembakaran tadi terbuang karena katup buang terbuka tadi. Jadi bergerak ini, nah, bergerak sini ya. Ini mulai terbuka, ini didorong apa sisa pembakaran tadi didorong keluar. Jadi piston bergerak ini ya dari TMB menuju TMA didorong menuju ini katup buang tadi. Nah, sehingga ini keluar. Begitu seterusnya ini berulang-ulang. Itu yang kita sebut siklus yang terjadi pada motor. Jadi prinsipnya sama, Otto dan diesel itu prinsipnya sama, ya kayak gini. Nah, cuma masalahnya kalau diesel itu pembakarannya terjadi pada tekanan konstan. Jadi pembakaran tekanan sini. Jadi ini saya kalau kira-kira gini ya. Aku ini terus ya. Jadi Otto sama diesel hampir mirip. Nah, ini diagram PV yang nanti kita pelajari. Jadi pendekatannya yang tadi gambar ini tadi didekati dengan cara ini. 1, 2 namanya kompresi. 2, 3 pembakaran. Ada bahan bakar masuk. Nah, 3, 4 ekspansi. 4, 1, 2. Nah itu, ceritanya itu ya. Jadi gambar yang tadi dimodifikasi sehingga gambarnya seperti ini. Tujuannya apa? Supaya kita dapat memahami, menganalisa yang terjadi pada ruang data. Ya. Saya lanjutkan. Siklus Otto yang pertama. Ini diagram PV. Ini diagram TS. Nah, PV itu menjelaskan hubungan antara tekanan dan volume. Tapi kalau TS diagram yang menunjukkan gerakan ini temperatur dan entropi. Ini saya akan jelaskan itu. Coba saya akan menjelaskan ini. 1, 2 kompresi. Ini sentropik adiabatis. 2, 3 pembakaran berlangsung pada volume konstan. 3, 4 ekspansi berlangsung pada ini adalah adiabatis. 4, 1 berlangsung pada volume konstan. Saya akan jelaskan diagram bawahnya. 1, 2 tadi kompresi.
dari temperatur ini menjadi ini. Nah, temperaturnya naik dari titik 1 ke titik 2. Kemudian lanjut pada 23 karena terjadi pembakaran. Ini tambah naiknya besar ini. Nah, ini. Jadi ini pada proses ini ada K-in atau kalor masuk, ya, pembakaran. 34 ekspansi, temperaturnya turun langsung ini, pada titik 4. Yang tadi temperatur maksimum titik 3 turun jadi temperatur 4. Kemudian dilanjut pada 41, langsung pada volume konstan, temperaturnya turun lagi ke titik 1. Ini cerita masalah siklus Otto. Sebelum saya lanjutkan ke rumus-rumus, coba perhatikan ini ada yang ditanyakan. Saya akan lanjutkan. Jadi rumus-rumus yang pernah kita pelajari harus diingat-ingat. Kalau kamu nggak ingat rumusnya, takutnya ini nggak jalan. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti kamu setelah ini kamu lihat-lihat lagi sehingga nanti tambah ingat ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan masalah efisiensi pada siklus Otto. Jadi rendemen termis itu adalah Wnet dibagi K-in. Wnet itu adalah kemarin apa yang kita dapatkan dibagi apa yang kita dapatkan. Atau Wnet ini adalah K-in min K-out. K-in tadi pada pembakaran, K-out pada pembuangan dibagi K-in. Atau diringkas 1 min K-out min bagi K-in. Nah. Kemudian untuk kalor spesifik konstan ini pada saat 34 ini K-in ya. Ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini. MCV delta T. Proses terjadi pada 32 atau 23 ini ya. Nah, K-in yang masuk bisa kita hitung dengan rumus ini. K-in sama dengan MCV delta T. MCV delta T terjadi pada volume konstan sehingga pakai CV. Kemudian pada K-out ini juga berlangsung pada volume konstan, tapi prosesnya 41. MCV T4 min T1. Nah ini K-in sama K-out gitu. Nah, jadi kalau dimasukkan di sini, ini K-in ada K-out. Coba perhatikan ini. Ini tadi rumusnya untuk apa namanya K-out. Ini rumusnya untuk K-in. Sehingga kalau diapakan, disederhanakan lagi sampai ketemu nanti ini. Rendemen termis adalah ini. Atau kalau nggak suka ini pakai ini. Nah, jadi rumus-rumus ini adalah penyederhanaan. Jadi awal tadi saya jelaskan tadi ini. Terus ada apa? Kita masukkan ini jadi ini. Nah, kemudian kita bandingkan pada proses 1, 2, dan 3, 4 ada hubungan ini. Ini proses 1, 2, ini 3, 4. Karena V3 sama dengan V2, V3 itu ini. Nah, ini V3 sama dengan V2, V4 sama dengan V1, maka bisa kita ini. V3 sama dengan V2, V4 sama dengan V1. Sehingga rumusnya kalau ini dimasukkan angka-angka ini atau besaran ini, maka kita dapatkan. Kemudian kalau kepingin lagi disederhanakan, ada perbandingan ini bahwa T1 per T2 adalah ini. Di mana V2 per V1 adalah ini. Kan apa perbandingan kompresi kan?
P2 itu volume pada saat piston berada di titik mati atas. P1 adalah volume piston pada titik mati. Nah, saya ulang lagi, P1 tadi mana? Oh, P1 ini. P1 itu pada piston berada di titik mati bawah, P2 piston berada di titik mati atas. Nah, sehingga rumus yang terakhir ini, kamu boleh menggunakan rumus ini, Pak. Saya sukanya ngitungnya pakai ini, Pak. Terserah. Ini dicari key out-nya, dicari key in, ketemu angka dimasukkan, ketemu wis. Kalau nggak suka, Pak, saya sukanya ini, terserah. Ada perbandingan kompresi, ada apa diabatisnya dikurangi 1, maka ketemu juga. Ada pertanyaan? Coba, saya kepingin tahu bahwa ini bisa kamu pahami sampai ngerti ya. Saya kecewa kalau kamu nggak ngerti. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Nah, saya ulang-ulang itu jangan bosan loh ya. Saya itu supaya kamu ngerti aja. Ya, sekarang saya akan lanjutkan perbandingan kompresi. Tadi udah paham ya. Perbandingan kompresi adalah volume besar dibagi dengan volume kecil. Volume pada saat piston berada di titik mati bawah dibagi volume pada saat piston berada di titik mati atas. Perbandingan kompresi itu menentukan. Jadi tadi sudah saya contohkan ada knocking tadi ya. Nah, pada foto perbandingan kompresi itu terletak di sini. Nah, jadi antara 7 sampai 10. Jadi perbandingan kompresi volume besar dibagi volume kecil itu 7 sampai 10. Kalau di luar itu tidak bisa. Contohnya tadi, kalau misalkan perbandingan kompresinya 6, itu bahan bakar nggak bisa terbakar. Jadi nggak ada namanya pembakaran. Karena temperatur dan tekanan kurang. Tapi kalau di atas 10, terjadi knocking tadi. Kompresinya terlalu besar. Sebelum waktunya udah terbakar. Itu disarankan oleh pabrik auto yang produksi motor bensin itu biasanya ini 7 sampai 10. Itu R ini loh. Perbandingan kompresi itu sekitar 7 sampai 10. Itu pada motor bensin. Ini contoh hubungan rasio kompresi dengan efisiensi. Coba perhatikan. Kalau perbandingan kompresinya besar, memang efisiensinya besar 0,6. Kalau perbandingan kompresinya kecil, ini juga kecil. Tapi jangan terlalu besar di sini atau di sini. Kalau terlalu besar di sini tambah nggak jadi apa-apa. Sebelum waktunya sudah terbakar sehingga piston itu mau naik nggak jadi, tambah turun tambah pecah. Pistonnya bisa pecah, bolong. Karena apa? Belum sampai naik ke atas sudah didorong terjadi ledakan. Nah, itu bahaya. Atau stang sekernya patah, bengkok. Nah, itu. Ya. Jadi bahaya kalau itu dilampaui lebih dari itu. Makanya bengkel-bengkel yang suka modif itu hati-hati. Dengan perbandingan kompresi yang besar belum tentu bagus. Ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada saya lanjutkan. Tapi saya kepingin tahu, saya tanya lagi nanti. Leonardo Yulio, coba saya tanya dulu. Leonardo, ya apa definisi perbandingan kompresi? Apa, Pak? Perbandingan kompresi. Ruang silinder bagi clearance. Volume ruang silinder bagi clearance. Clearance pas TMA. Ya, perbandingan kompresi adalah orang mesin ya. Orang mesin kalau tahu ya apa? Cepet aja. Bisa nggak?
Muhammad Iqbal, perbandingan kompresi adalah Iya, Pak. Volume ruang silinder dibagi volume Volume ruang silinder dibagi volume. Pak, ya jelas, lalu nggak penak suara. Ya, Wah, gimana? Perbandingan kompresi adalah delok catatan dek, wong wis dijelasno kok. Volume pembakaran dari ruang terbesar dikurangi volume pembakaran dari ruang terkecil, Pak. Apa sing ngomong ngono? Masa volume dikurangi? Coba saya ulang, Dibanding, ingatkan semua. Perbandingan kompresi adalah volume besar dibagi volume kecil. Singkat R, rasio kompresi, RK. Coba saya tanya lagi, Ikhwan, Muhammad Ikhwan. Coba, Ikhwan saya tanya, volume besar itu pada saat di mana? TMB. Volume besar adalah pada saat piston berada di TMB. itu kok katanya bisa. Bintang, Ya, Pak. ya volume besar itu terjadi pada saat piston berada di titik mati. Di titik mati bawah, Nah, kalau volume kecil terjadi pada, titik mati atas, piston di nah, TMA. ya, jadi bagus. Gitu jawabnya, cepat. Ya. Kemudian Arsendro Sulistyo, Ya, Pak. proses kompresi itu berlangsung dari mana ke mana? TMB ke TMA. Dari TMB ke TMA, Pak. TMB menuju TMA. Leonardo Yulio, Iya, langkah usaha itu terjadi pada dimulai dari mana? TMB ke TMA, TMA. Usaha atau ekspansi? Iki, pas bus ini meledos. Ekspansi. Ekspansi. Langkah bisa, Pak. Apa? Diulang. TMA ke TMB. Langkah usaha atau ekspansi itu dimulai Dari TMB ke TMA, Pak. dari TMB menuju TMA. belajar lagi kamu. Khairin. Pertanyaan sama. TMA ke TMB. Itu sebelumnya langkah apa namanya? Sebelum ekspansi atau usaha tadi? Kompresi. Khairin. Oh iya. Pembakaran, Pak. Pembakaran. Jadi dimulai pembakaran, kemudian berlangsung langkah usaha, yaitu gerakan piston tadi karena didorong oleh pembakaran tadi dari TMA menuju TMB. Yang lain dengarkan, waktu saya jelaskan tadi dengarkan. Saya itu nggak jelaskan, mestinya kamu sudah bisa, gitu loh. Orang mesin, no. Orang mesin itu ya itu kan penggaweannya kan itu, bukan orang lain ini. Nah ini saya takut ini, takutnya kamu nggak menguasai materi mesin ini. Alexander David, habis langkah ekspansi apa namanya? Langkah apa? Buang. Langkah buang, Pak. Langkah buang. Itu berlangsung, pendekatannya berlangsung apa? Kalau proses termodinamika, tentu cara apa? Oh iya, aktual nggak apa namanya? Tekanan konstan atau PV konstan atau apa? Oh, volume konstan. Volume konstan, Pak. Ya, volume konstan. Nah. Nanda Fajarizki, langkah kompresi itu berlangsung dengan proses apa namanya?
Arek TKR ya Pak. Eh, Belajar. Langkah kompresi. Langkah kompresi. Apa sih adiabatis? Apa Mang? Iya, adiabatis. Ini kok bisa katanya? Iya. Kok bisa? Ahmad Asrori. Arek balap ya. Langkah kompresi berlangsung cara apa? Adiabatis Pak. Kamu tadi nggak masuk atau gimana tadi? Hilang apa? Kok ditanya nggak tahu? Welek. Raka Galang, Hilang. wah cuma saya ngomong sampai kesel. Linggar Nasir, Yuk ngomong iya nanti. ya Pak, hadir. ya. Apa jawabanmu? Adiabatis Pak. Adiabatis. Yang sama dengan adiabatis tadi apa? Proses apa namanya? Linggar Nasir. Buang Pak. Buang wis dijawab angkanya volume konstan kok. Kamu itu harus ngerti gambarnya kalau bentuknya kurva kayak gini, adiabatis kalau lurus apa gitu loh. Coba Ekspansi Pak. Hah? Ekspansi. Ekspansi. Ya. Coba konsentrasimu yang benar. Saya Baik. akan mengulang lagi, tapi kamu harus bisa. Bukan hanya menjawab pertanyaan, artinya kamu harus tahu lebih tahu dari sebelumnya ya. Coba ini saya ulang. Ini kelihatan ya? Terlihat Pak. Kelihatan Pak. Mulai dari sini aja biar tahu kamu. Nah, ini. Coba dengarkan, dilihat. Jadi jangan cuma dengarkan, nggak dilihat. Dimulai dari intake. Intake itu sub. Biasanya intake. Dimulai dari titik mati atas menuju titik MP. Nah ini intake itu. Piston bergerak turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Kemudian dilanjutkan dengan langkah kompresi. Kompresi itu gambarnya ini. Nah, ini. Kompresi itu berlangsung dari titik mati bawah ke titik mati atas. Ini ya, titik mati bawah ke titik mati. Ini diagram PV tadi ya. Ojo nggak bisa baca diagram ya juga kan. Jadi gambar-gambar ini kan udah dijelaskan. Kalau ini namanya adiabatis, kurvanya kayak gini. Kalau lurus, volume konstan, gitu. Terus habis kompresi pembakaran tadi. Nah, menjelang titik mati atas tadi pembakaran terjadi, bukti nyala. Nah, sampai di sini. Nah, ini akhir dari pembakaran. Kemudian berlangsung lagi namanya ekspansi. Ekspansi itu ini turun. Pistonnya akibat dorongan gas dari pembakaran tadi menyebabkan piston turun. Jadi gerakan piston ini dorong oleh pembakaran tadi. Ini sama diabatis juga, sama dengan kompresi, cuma dibalik. Kalau kompresi itu menghasilkan tekanan dan temperatur naik, kalau ekspansi menghasilkan tekanan dan temperatur turun, gitu ya. Lanjut pada langkah 2. Kemudian caranya diikuti dengan ini. Tadi kan apa? Ini gambar yang proses termodinamika. 1, 2 kompresi, 2, 3 secara volume konstan. Jadi kalau jawab ini gambar merah ini lurus ke atas itu adiabatis, salah besar. Ini berlangsung pada volume konstan. Nah, wong gambari lurus ini kok diarani ada. 34 ini adiabatis. 41 volume konstan. Nah, maksudnya volume konstan itu V4 sama dengan V1. Ini V2 sama dengan V3. Itu volume konstan.
Betul ya. Saya kecewa kalau kamu nggak bisa, karena saya udah bisa menjelaskan yang jelas-jelasnya. Saya lanjut pada contoh soal. Diperhatikan. Jadi saya pesan, mumpung masih baru, belajarnya yang benar, sampai ngerti proses termodinamika pada motor bakar. Cari video, cari soal, cari macam-macam, pokoknya menunjang. Ya. Saya akan menjelaskan ini, perhatikan. Siklus itu memiliki R, ini rasio, ini R namanya rasio. 9. Jadi perbandingan kompresinya 9. Itu apa? Kalau 9 ini apa kira-kira? V ini ya. V4 dibagi dengan V1 itu adalah perbandingan kompresi. Ya. Atau V1 dibanding V2. Menggunakan udara sebagai media kerja, kondisi awal adalah ini 95 kPa. Temperaturnya 17. Pada saat itu volumenya 3,8. Kemudian selama proses penambahan kalor 7,5. Jadi penambahan kalor itu ini. Penambahan kalor itu tadi kiin tadi. Kalau pembuangan kalor ini. Hitung seluruh T, P, radian termis, rasio backback, dan min efektif pressure. Perhatikan cara penyelesaiannya. Diasumsikan kalau sudah konstan dengan ini ya, CV ini K atau gamma ya. Proses 1-2, coba perhatikan. Proses 1-2, ini diagram PS ya, bukan diagram PV. Kalau diagram PV tadi gini. Foto itu gambarnya gini. Ini. Kalau nggak bisa gambar diagram ini, orang Mesir malu. Ya. Ini diagram PV, ini diagram PS. Diagram PV, coba perhatikan. Temperatur T2 itu bisa dicari dengan rumus ini. Nanti kalau nggak tahu, dibuka lagi. Bahwa pada volume konstan itu berlangsung, pada proses 1-2, ini ya, entropik 1, ini 2, ada betis, itu ada rumus ini. Hanya mendapatkan rumus ini, udah saya jelaskan minggu yang lalu. Sehingga ketemu T2 adalah 698. P1 per V2 tadi adalah perbandingan konversi, K1,4, T1 tadi udah ada 17 banyak 23. Harus dalam satuan ini, Kelvin ini ya. Siapa yang nggak ngerti? Mencari T2. Bisa diteruskan kalau udah ngerti? Atau diulang? Pak mau tanya Pak. Ya. Yang K kecil 1,4 itu seperti gamma Pak ya yang lalu Pak ya? Iya, tadi udah saya sebutkan tadi. K sama dengan 1,4 itu sama dengan gamma. Gitu ya. Saya lanjutkan. Sekarang tekanan, tadi temperatur. Pada rumus adiabatis, nanti kamu lagi, rumusnya ini ada. Bahwa untuk mencari tekanan pada titik 2, ini 1 dan 2. Kan tekanannya naik, temperaturnya juga naik. Cara mencarinya ini. Nanti kamu cari pada proses adiabatis, pasti ketemu ini. Sudah, jadi prosesnya itu kamu belajar proses dulu, baru paham ini. Ya. Diulang-ulang nanti supaya kamu ngerti, nggak mengecewakan. Dimasukkan angkanya. V1, V2 tadi udah ada 9. V1 udah ada 95 kPa. Ketemu 2059 gitu.
Kilopascal itu apa artinya kamu harus tahu. Nah, sekarang saya lanjutkan. Atau saya mungkin ada yang tanyakan? Pak mau tanya Pak. Ya, Itu kan kalau 2 itu kan berarti di TMA Pak ya. Kalau misal mencari tekanannya di tengah-tengah misal 180 derajat dari TMB gitu gimana Pak? jadi proses 1-2 ya. Proses 1-2 yang kamu tanyakan. Iya Pak, kalau misal nyari tekanan yang di tengah-tengahnya itu Pak antara 1 sampai 2. Ya, Misal 1,5 gitu. di sini. Iya. Ya. Jadi cari aja ini V1, V2. Perbandingannya ini kompresi ini loh. Pada saat ini bergerak di mana piston itu? Sudah sampai sini. Nah, V1 ini, V2 ini. Itu cara menghitung. Ini V1. V2-nya ini. Nah, ini harus tahu berapa jaraknya atau berapa volumenya ini ke sini. Kan rumusnya V1 bagi V2. V1 ini ke sini. V2 ini ke sini. Kalau V2-nya mentok di TMA ya ini. V2 itu ini nih ke sini. Kalau kamu tanya jadi di tengah-tengah kira-kira ini. V2 ini sama ini. Harus tahu volumenya ya. Sudah paham? Iya Pak. Nah, sekarang saya akan lanjutkan masalah Q-in. Ya. Coba perhatikan, ada rumus ini. Pada proses 23, Q-in sama dengan MCV delta T. MCV T3 min T2. Kemudian ada rumus juga Q-in sama dengan Q-in dibagi massa. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa kalau dibagi massa namanya kalor spesifik. Ya. Jadi kalor persatuan massa itu namanya kalor spesifik atau disingkat M. Nah, massa itu M. M sendiri adalah V1 dibanding V1. V besar volume dibagi volume spesifik. Ya. V besar itu volume, V1 kecil namanya volume spesifik. M adalah perbandingannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ini. Ini adalah rumus apa kira-kira? Karena saya jelaskan itu. Gas ideal. Apa? Gas ideal. Gas ideal. Gas ideal. Jadi aslinya gini. PV RT. Nah, ini ya. Jadi kalau V-nya di maka RT dibagi P. Nah, itu ya. Pinter kan sekarang ya. Nah, gas ideal pada titik 1 coba perhatikan. Tadi kan diketahui R-nya 0,287, T1-nya 17 tambah 273, P1-nya 95 kilo Pascal. Nah, kamu harus tahu satuannya harus benar, jangan asal nulis ya. Nah, satuan harus sama, atas sama bawah itu supaya dapat dicoret harus sama. R tadi apa? R tadi R itu bukan R ini loh ya. R itu adalah perbandingan CV per CV ya. Ini R 0,287 kilojoule per kilogram. Ini T-nya. Ini tekanan 95 kilopascal kilojoule. Ini bisa dicoret, nah, sehingga menghasilkan ini meter kubik per kilogram. Jadi volume spesifik dari gas itu adalah 0,875 meter kubik per kilogram. Ya. Saya ini menjelaskan sejelas-jelasnya supaya kamu ngerti. Ketemu M-nya, V1-nya. Ya. Sekarang saya lanjut. Tadi ada kalor in, Q-in masuk. Nah, Q-in masuk tadi udah ada 7,5 kilojoule. Nah, ini, ya.
Kemudian ada V1, ada V1. Coba saya akan menjelaskan ini. Coba kalau apa in sama dengan ini kan V1 dibagi dengan massa. Jadi ini Qin sama dengan Qin bagi massa. Atau Qin dibalikan V1 per V1. Mana V1 tadi ini? Ini loh. Nah, ini. Kan massa kan? Nah. Kalau dibagi kan dibalik ya. V1-nya di bawah, V1 kecil di atas. Angkanya Qin udah ada 7,5. V1 tadi udah ada ini. V1 tadi udah ada ini. 3,8 tadi. Volume pada saat ini. Nah, ini. Sehingga ketemu pada Qin tadi adalah ini. Kalor yang masuk pada proses 2,3. Ya. Qin itu pada proses 2,3. Ada pertanyaan? Sambil orat-orat di buku ya, biar nanti gampang. Saya lanjutkan kalau udah paham. Sekarang kita mencari rumus yang lain untuk mencari besaran yang lain. Tadi udah ada P2, P2, kemudian sekarang kita mencari T3. Coba perhatikan rumus T3. T3 itu proses 2,3. Ya. Proses 2,3 ini gambarnya. 2,3 yaitu terjadi ada Qin masuk, atau kalau di sini 2,3 itu pada volume konstan. Saya lanjut. Pada 2,3 itu ada Qin yang masuk. Rumusnya adalah Qin sama dengan MCV T3 min T2. Ya. Atau kalau apa bisa dihilangkan M-nya, tapi nanti satuannya adalah persatuan massa atau kalor spesifik namanya. Coba saya ulang. Kalau ini mencari T3, nah ini T3 maka jadi ini. T3 sama dengan T2 ditambah Qin per ya. Jadi ini di Qin sama dengan Cp T3 min T2. Tapi kalau Q-nya besar, coba perhatikan Q-nya besar. Kalau Q-nya besar, nah ini MCV T3 min T, ini ya. Kalau Q-nya kecil, pakai CV delta T. Jadi ini. Sehingga ketemu T3 ini. Habis T3, P3. P3 berlangsung pada, atau proses 2,3 berlangsung pada volume konstan. Nah, coba dilihat pada proses volume konstan. Ada rumus ini. Nah, ini. P3 sama dengan P2, P3, P3. Ketemu ini. Ini harus belajarnya temenan ini. Mulai dari proses yang 5 itu sampai ke sini. Ada pertanyaan? Pak, bertanya, Pak. Halo? Apa? Coba yang keras suaranya enggak dengar. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk volume tidak konstan itu beda rumus lagi, Pak. Apa? Volume tidak konstan. Iya, itu beda rumus lagi. Ya, gini. Namanya utuh ya prosesnya pasti ini. Jadi volume konstan. Nggak ada yang utuh kemudian tidak konstan pada
pembakaran 23 itu pasti konstan, volume konstan. Jadi jangan ditawar lagi kalau Pak, apa bisa tidak terjadi volume konstan? Itu menurut Otto prosesnya itu ya. Jadi nggak bisa pasti volume konstan kalau siklusnya Otto. Gitu. Baik, Pak. Makasih. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang ki kecil itu gak usah pakai massa kan, Pak ya? Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Q kecil, Qin sama dengan CV delta T. Qin besar, kemarin kan udah saya jelaskan ya. Kayak V tadi loh. Kalau Q spesifik itu berarti Q besar dibagi massa. Nah, berarti Qin, Q kecil berarti ya Q besar sama dengan massa kali Qin. Q kecil. Sekarang proses 34, saya lanjutkan. 34 itu berlangsung adiabatis. Coba perhatikan. Ini kebalikan yang rumus atas tadi. Kompresi tadi. Nah, ini. Pasti ada rumus itu. Ini. Mencari tempat, rumusnya ini. Nah, sehingga V3 per V1 itu kebalikan dari kompresi tadi. Kalau perbandingan kompresi adalah V1 bagi V2. Nah, ini V3 bagi V4, berarti V3 ini V3 bagi V4. Nah, berarti kebalikannya tadi. Kalau tadi 9 berarti 1/9. Ya. Ini. P apa ini? P4. Sekarang P4. P4 kalau adiabatis pasti ada rumus ini. Nah, kamu nanti lihat aja. Pasti ada hubungannya. P3 dan P itu hubungannya ini. P3 sudah ada. P3 tadi ini. Nah, perbandingan kompresi dibalik ini, maka ketemu. Jadi sudah ketemu molar 1 dan sampai titik 4, P1, T4, P4 sudah ketemu. Coba sekarang saya lanjut. Tadi kita akan mencari ini efisiensi ini. Coba kita lihat lagi rumus ini. Q-out, nah, Qin harus kita lihat. Qin tadi udah diketahui 7,5. Q-out pakai rumus ini. Nah, ini. Nah, jadi pada volume konstan maka pakai CV delta T. Nah, itu ya. Ini tadi yang kamu tanyakan tadi ya. Kalau Q-nya kecil ini dibagi massa. Q-out bagi massa. Q-out-nya ketemu ini. Wnet adalah ini. Wnet adalah Qin min Q-out. Qin tadi udah ada. Kurangi Q-out. Nah. Qin, tadi Qin. Nah, ini Qin. Nah, ini Qin. Nah, Qin 1727. Nah, kurangi 717. Qin deh, Q-out terus ketemu Wnet. Nah, sekarang mencari efisiensi. Wnet dibagi Qin. Nah, Wnetnya ini, Qin-nya ini. Nah, maka ketemu. Ya, oke ya. Saya lanjut. MEP itu ini diikuti aja ya. Rumusnya ini. MEP adalah ini. Wnet dibagi V maksimum dikurangi V minimum. V maksimum kurangi V minimum itu adalah V1 per V2 kurang V2. Kalau dikeluarkan V1-nya maka ini. Kalau disederhanakan lagi ini. Coba kalau sudah ketemu ini coba. Wnet-nya sudah ada. V1-nya sudah ada.
seper R-nya 9. Nah, ketemu. Ya, gampang kan? Saya ulang. Kita ini pakai rumus ini. Yang bawah itu bisa diganti V maksimum itu adalah V1 dan V2. V minimalnya V2. V1 dikeluarkan 1 min V2 per V1. Kemudian kalau ini V1, maka 1 min V2 per V1 itu seper R ini. 1 min seper R. V1-nya diganti, tadi udah ada angkanya ini. 1 min seper R-nya ini. Maka nah, sekarang saya lanjut back ratio. Kita ikuti rumusnya nih. W kompresi itu adalah apa namanya? Kerja pada kompresi. Yaitu ini. T2 CVT delta T. W ekspansi yaitu kerja pada ekspansi. CV delta T. T3 min T4. Angkanya T2, T1, T3, T4 sudah ada, sehingga kalau kita masukkan ketemu. Jadi itu ya. Sekarang istirahat, nanti saya lanjutkan yang berikutnya. Jadi harus belajar yang benar, jangan nanti saya percuma ngajar kalau enggak, mahasiswanya enggak pintar. Ya. Istirahat dulu sampai setengah 1, nanti masuk lagi. Saya akhiri sementara, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya kalau tapi lu sana aja sampai lah. Bisa lanjut ya? Iwan. Bisa, Pak. Nah ini ada gambar perbedaan antara auto dan diesel. Kalau auto itu ada bus. Jadi habis proses kompresi ada pembakaran yang dinyalakan busi tadi. Jadi habis kompresi itu tekanan dan temperatur naik sehingga campuran bahan bakar dan udara ini bisa terbakar kan. Kemudian kalau diesel itu yang dikompresi tadi bukan udara campur bahan bakar, tapi udara murni. Udara murni dikompresi pada saat menjelang akhir kompresi. Ada solar yang diinjektor dari sini, injeksi dari sini. Jadi bahan bakar itu disemprotkan sini sehingga ada pembakaran karena udara dan temperaturnya cukup tinggi sehingga mampu membakar solar. Itu perbedaan antara auto dan diesel. Saya lanjut. Perhatikan. Saya mulai dari penjelasan ini. 1, 2. Ini diagram TS. Ini diagram PV. Saya mulai dari ini. Diagram PV. 1, 2. Kompresi. Kompresinya sama kayak tadi, adiabatis. Jadi 1 ke 2 tadi piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Ini prosesnya. Dari 1 ke 2. Titik mati bawah, titik mati atas. Kemudian dilanjutkan 2, 3. Proses pembakaran. Jadi pada saat tadi, habis kompresi tadi, ini disemburkan solar tadi. Disemprotkan solar. Injeksi solar. Sehingga terjadi namanya pembakaran, ada Q yang masuk, Q in. Pada diesel, pembakaran berlangsung pada tekanan konstan. Kita perhatikan ini. Gambar ini gambar lurus garisnya. Ini garis tekanan ini. Nah, beda dengan auto tadi, gambarnya tegak, lurus tegak. Artinya volume konstan.
Kalau ini tekanan konstan. Jadi P2 sama dengan P3. Nah, itu kalau pada diesel. Bedanya itu sama auto ya. Kalau tadi auto tadi pembakaran terjadi pada P2 sama dengan P3, volume konstan. Kalau pada diesel terjadi pada tekanan konstan, P2 sama dengan P3. Itu bedanya. Nah, itu yang nanti harus dipahami. Beda antara diesel dan auto. Di samping alatnya beda, siklus yang terjadi prosesnya ini ada tekanan konstan. Kalau auto tadi ada namanya volume konstan. Sama pembakaran ya. Kemudian dilanjutkan 34 itu ekspansi sama kayak tadi ada ya. 41 buang. Ini berlangsung pada volume konstan. Perhatikan ini ya. Lurus ini berarti V4 sama dengan P1. Lurus ini berarti P2 sama dengan P3. Itu. Harus bisa gambar ini diagram PV dan diagram DS. Coba lihat diagram ini DS. Awal kompresi sampai akhir kompresi temperatur naik, nah, temperatur dan tekanan naik. Kemudian ada solar yang disemburkan, sehingga terjadi namanya pembakaran. Ada kalor yang masuk di sini. Temperaturnya sampai titik 3 ini. 34 ekspansi, karena ekspansi tekanan dan temperatur turun. Tekanan dan temperatur turun. 41 buang otomatis sama kayak tadi, dianggap bahwa ini temperaturnya turun ya. Itu ceritanya. Jadi bedanya pada diagram ini aja, dimana kalau pada auto itu berlaku pada volume konstan, kalau pada diesel terjadi pada tekanan. Itu bedanya. Kemudian kalau efisiensi sama kayak tadi, W-nya dibagi Q-in. Jadi hasilnya yang kita dapatkan. Nah. Ini rumus umum, rumus utama ya. Kemudian kalau kita ganti dengan yang lain, maka akan kita dapatkan apa namanya? Ini rumus yang terakhir tadi. Nah, ini. Jadi penjelasannya dari atas sampai bawah, coba perhatikan ini ya. Ini rumus umum. Nah, kemudian kalau diganti Q-in MCP delta T. Kenapa CP? Karena terjadi pada tekanan konstan. Ingat-ingat itu. Jadi Q-in MCP delta T. Kemudian pada proses 41 Q-out sama dengan MCV delta T. Kenapa CV? Karena berlangsung pada volume konstan. Ya, MCV delta T. Kalau ini terjadi pada tekanan konstan, yaitu CP pada proses 23. Kalau kita masukkan Q-out tadi, ini Q-in, Q-out tadi ini, Q-in ini. Kalau kita sederhanakan lagi dengan memakai rumus-rumus yang ada, kamu dapatkan rumus yang terakhir tadi yang tadi. Itu pada diesel ya. Bedanya rumus umum efisiensi sama, cuma ini harus kita ingat bahwa ini adalah penyederhanaan dari rumus-rumus yang sudah. Ini adalah gambar diagram perbandingan kompresi dan efisiensi. Coba perhatikan. Kalau auto tadi berlangsung hanya 7 sampai 10. Ini. Jadi ini. Nah, ini. 10, ini 7. Ini lagi. Kalau diesel ini tinggi. 12 sampai 20 lebih.
Kenapa kok tinggi? Karena yang dikompresi adalah udara. Kalau tidak dikompresi udara dikompresi tinggi, maka tidak terjadi namanya pembakaran. Karena kita ingat bahwa solar yang disemburkan itu akan terbakar apabila udara yang ada di dalam silir tadi adalah cukup tinggi. Jadi ini untuk perbandingan kompresi masing-masing ini. Kalau 1, 2, 3, 4 ini. Ini utuh. Ya. Hasilnya 1. Jadi ingat, diesel itu sekitar 12 sampai 20 lebih. Juga memang tenaganya besar karena perbandingan kompresinya besar. Ya. Itu cerita masalah diesel. Sekarang saya lanjutkan masalah dual. Nah, dual ini saya cerita masalah dual. Nanti lain kali saya kasih tahu. Coba perhatikan dual. Tadi kita belajar utuh dan diesel. Nah, sekarang dual itu apa? Dual adalah gabungan antara siklus utuh dan diesel. Ingat, utuh pembakaran berlangsung pada volume konstan. Diesel berlangsung pada tekanan konstan. Kalau dual berarti ini. Dual adalah coba saya gambarkan dual. Coba perhatikan, ini diagram PV untuk dual. Saya ulang. Tadi kita bicara masalah utuh. Itu pembakaran berlangsung pada volume konstan. Kemudian ada diesel berlangsung pada tekanan konstan. Yang namanya dual yaitu proses atau siklus gabungan antara utuh dan diesel. Coba perhatikan. 1, 2 sama kayak tadi kompresi. 2, 3 ini pembakaran. Pembakaran awal. Ini Q-in 1. 1. Kemudian dilangsung lagi ke 3, 4 proses pembakaran berikutnya. Jadi pembakaran awal dilakukan berlangsung secara volume konstan. Pembakaran kedua berlangsung pada tekanan konstan. 4, 5 sama kayak tadi, namanya ekspansi tadi atau usaha. 5, 1 ini buang tadi. Jadi ini bedanya dengan siklus utuh diesel. Dual itu memiliki pembakaran 2 kali. Jadi berlangsung pada volume tetap dan tekanan tetap. Jadi itu. Jadi gabungan antara dual utuh dan diesel itu namanya siklus.
Itu ceritanya masalah siklus 2. Kemudian yang jadi beda lagi yaitu efisiensi. Jadi kalau efisiensi tadi kan kalau utuh saja ini WNET-nya adalah Q in min Q out. Nah, kalau ini QE-nya 2 kali. Jadi WNET itu sama dengan Q total, Q in total dikurangi Q out. Jadi ini WNET adalah Q in total dikurangi Q out. Q in total itu adalah Q in 1 ditambah Q in 2. Gitu ya. Q in 1 tadi ini berlangsung pada volume tetap. Q in 2 berlangsung pada tekanan. Nah, itu bedanya. Jadi kalau efisiensi tadi WNET dibagi Q in, berarti WNET-nya tadi ini Q in total yaitu Q in 1 ditambah Q in 2 dikurangi Q out dibagi dengan Q in 1 ditambah Q in 2. Gitu ya. Itu efisiensi pada siklus 2. Nanti lain kali saya tunjukkan penjelasan ini secara detail. Tapi untuk sementara ini yang kita gunakan. Ada pertanyaan? Pak mau tanya Pak. Ya. Ini kok nggak ada proses hisapnya Pak? Berapa? Kok nggak ada proses hisapnya? Oh, ini kan udah dimodifikasi. Apa ini kan tadi siklusnya tadi kan kalau saya jelaskan lagi ya gini, ada isap itu di sini. Isap, kemudian kompresi ini, itu. Kemudian, jadi ya tetap juga ada isapnya, cuma nggak saya jelaskan tadi. Ini kan saya menjelaskan siklus yang terjadi pada siklus dual. Ya. Jadi ada isap, ada buang, ada macam-macam tadi. Kalau saya gambarkan lengkap tadi ya kayak tadi gambar yang ada siklus yang tadi loh ada 2 kan garis hitam sama garis merah tadi. Sama semua ada siklus proses isap. Yang kalau nggak ada proses isap ya nggak ada kompresi. Jadi saya ulang lagi. Kalau dual mulai dari isap piston bergerak turun, katup isap terbuka sampai titik mati bawah itu berlangsung namanya proses isap. Kemudian piston naik, katup isap tertutup, yang dikompresi adalah jadi perhatikan ya, ada kompresi, ada pembakaran 1, pembakaran 2, ekspansi 2. Itu yang siklus yang 2. Kenapa sih kok ada siklus 2? Itu pertanyaannya. Coba perhatikan. Jadi analisa ini kan untuk mendekati kejadian yang sebenarnya. Jadi pada saat di ruang bakar itu ya kemungkinan yang terjadi adalah siklus 2 tadi. Jadi bukan auto atau diesel. Jadi gitu. Jadi karena gini, analisanya gini, mungkin pembakaran itu sebelum TMA juga terjadi pembakaran sampai berlangsung setelah TMA. Begitu kan? Jadi piston udah mau turun juga masih berlangsung pembakaran. Jadi pada diesel juga demikian, pada auto juga demikian gitu loh. Jadi bukan auto atau diesel. Mesin diesel juga berlangsung siklus dual. Mesin auto, bensin juga berlangsung siklus dual. Itu. Jadi manfaatnya kita belajar siklus dual itu.
Kalau tadi teori yang mendukung bahwa ada siklus Otto, namanya Otto itu nama orang. Diesel juga nama orang. Otto itu menggambarkan bahwa pembakaran hanya berlangsung pada volume konstan. Titik. Kemudian Otto, penelitian lagi, pembakaran hanya berlangsung pada tekanan konstan. Kemudian gabungan tadi namanya siklus dual. Jadi dual itu mungkin terjadi pada motor bensin, juga terjadi pada motor diesel. Gitu. Jadi pembakaran itu sebelum TMA, sebelum piston mencapai TMA sudah terjadi pembakaran, dilanjutkan lagi setelah piston melewati TMA. Itu ceritanya. Ya. Itu manfaatnya kita belajar Otto, diesel, dan dual. Itu analisa ya yang terjadi pada ruang bakar. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau saya nggak cerita insaf tadi ya, ini saya kan udah bicara masalah siklus termodinamika ya. Jadi kan ada siklus aktual sama siklus ideal kan gitu ya. Kalau termodinamika kan ini diagram PV ya. Ada yang lain? Jadi bedanya itu aja. Efisiensi adalah W-net dibagi Q-in total, gitu aja. Dimana W-netnya adalah Q-in total dikurangi Q-out. Q-in total itu adalah Q-in 1 ditambah Q-in 2, yaitu ini. Pada volume konstan pembakaran pada tekanan konstan. Kita kembali lagi ke yang tadi. Contoh soal tadi. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sampai ngerti ya, kamu jangan nanti nggak ngerti. Penting itu ya. Nah, hari ini penting sekali. Nanti kamu belajar lagi sampai ngerti. Entah itu di video atau gimana, baik. Gimana caranya kita memahami masalah yang kita belajar. Silakan kalau ada pertanyaan. Dipahami contoh soal yang tadi, coba ulang lagi, dilihat contoh soal yang tadi, kalau nggak ngerti dicatatkan. Coba ini ada contoh soal siklus diesel. Perhatikan, saya mulai. Suatu siklus diesel menggunakan udara dengan perbandingan kompleks 14. Temperatur rendah 15 derajat Celcius,
tekanan pada sel itu ada 1,1. Jadi P1 1,1, P1 15 derajat Celcius. Temperatur maksimum setiap siklus 1800. Jadi pada diesel itu ada pembakaran 2 kali. Jadi pembakaran pertama 23, pembakaran kedua 34. Jadi ini P4. Tentukan cut off ratio tekanan maksimum pada siklus, spesifik perpindahan panas pada siklus, efisiensi tenang. Perhatikan, jadi biar mantap ya. Jadi gambarnya siklus diesel itu kayak gini. Kita mulai dari pertama proses 1-2. Pakai rumus ini bisa. Coba pakai rumus ini ya. Ini juga rumus adiabatis. Jadi proses 1-2 itu adiabatis. Ketemu P2-nya 62,7. Kemudian hubungan antara temperatur dan volume pada 1-2 itu pakai rumus ini. Ini juga ada di proses adiabatis. Sehingga T2 ketemu ini. Jadi sama semua rumusnya. Kalau ini diesel itu kompresi adiabatis, pembakaran tekanan konstan, kompresi ekspansi adiabatis, buang itu volume konstan. Kemudian pada proses 2-3 ada rumus ini. 2-3 itu pembakaran terjadi pada tekanan konstan. Ini hubungan antara temperatur, volume, dan tekanan. Di mana P2 sama dengan P3. Kemudian proses 3-4, yaitu proses yang ini. 3-4 itu ekspansi. Ekspansi adiabatis pakai rumus ini. Hubungan tadi digabung-gabung sehingga terjadi ini. Bahwa V3 per V4 itu ada hubungan yaitu sekitar ini. 1,96 bagi 18. Sehingga kita dapatkan T4 ya. T4 itu temperatur. Coba perhatikan temperatur maksimum. Temperatur maksimum tadi 1800 ya. Kemudian perpindahan pada panas pada siklus ini 3-4. Ini terjadi pada apa namanya? Ini gambarnya 3-4 ya. 3-4 itu proses ekspansi. Kemudian rendemen termis sama kayak dengan rumus tadi, menggunakan W-net dibagi Q-in. W-netnya adalah ini. W-net adalah CP min CV ini. W-net adalah Q-in dikurangi Q-out. Rendemen termis adalah W-net dibagi Q-in. Gitu ya. Ketemu ini. Jadi nggak susah ya, jadi usahakan bisa memahami
siklus auto maupun diesel atau juga dual. Ada pertanyaan? Silakan. Khairin, ada pertanyaan Khairin? Belum, Pak. Belum, Pak. Bisa ya? Insya Allah, Pak. Ya. Nah, ini untuk belajar kamu. Jadi saya kasih nanti latihan soal yang berkaitan dengan auto diesel dual. Nah, saya kasih pertanyaan dan jawabannya sudah ada. Kamu pelajari semua. Baik, Pak. Kalau nggak ngerti, buka lagi proses yang pernah saya ajarkan dulu. Mulai dari volume konstan, tekanan konstan, PV konstan, PV pangkat K konstan, PV pangkat N konstan. Cuma di sini nggak ada PV pangkat N. Ya. Yang dipakai tekanan konstan, volume konstan, sama adiabatis. Itu aja. Ya. Ingat-ingat itu. Nah, sekarang coba kamu pulang mempelajari contoh soal tadi. Ada contoh soal itu. Sampai ngerti. Nanti saya kasih materi lagi untuk contoh soal yang lain. Silakan. Di file yang saya kasih dibuka-buka lagi. Kalau nggak ngerti tanya, mumpung ada kesempatan. Untuk latihan soal yang di Word belum di-share, Pak. Iya, yang diesel ya. Yang tadi barusan di-share screen, Pak. Iya diesel. Ya diesel. Ya saya kirim nanti. Jadi belajar itu yang benar biar nanti ada manfaatnya. Mumpung kesempatan saya dampingi, kamu bisa menanyakan mana yang nggak bisa. Songo, Mas.
Contoh satu dulu dipelajari coba.